Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di Desa Banjarjo, tepatnya di kediaman Mas Reno. Dia salah satu tokoh pemuda yang mungkin Magetan jarang tahu. Ternyata di Banjarjo itu ada sosok pemuda yang asli sini mbahnya, tapi domisili di Madiun kemarin. Iya, Pak. Nah, sekarang karena berusaha di Magetan, kembalilah ke Magetan. Iya. Mas Reno, selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang. Mas Reno, terima kasih ya saya diperkenankan ngobrol di kantor jenengan, di home industri jenengan, yang saya tahu jenengan pasti punya sesuatu yang bagaimana ke depan Magetan lebih maju. Mungkin Mas Reno bisa dijelaskan ke pribadi saya dan juga ke penonton Lau TV. Bagaimana perjalanan Mas Reno selama ini untuk menuju bahwa Mas Reno punya perusahaan, walaupun saat ini masih dibilang kecil ya kecil, dibilang menengah ya menengah, tapi saya yakin dengan giat Mas Reno selama ini perusahaan ini akan menjadi besar. Mungkin bisa jelaskan Mas Reno. Iya, Pak. Untuk perusahaan ini kan baru berdiri 1 tahun, Pak ya. 1 tahun. Iya, 1 tahun itu 9 bulannya untuk mengurus perizinan, Pak. Berdiri 1 tahun, tapi izinnya 9 bulan. Iya, Pak. Berarti baru berjalan 3 bulan. 3 bulan nih, Oke. Setelah 3 bulan berapa karyawan? Karyawan per hari ini terdaftar 40 orang, Pak. 40 orang. Iya. Target Mas Reno? Target di sini itu kalau melihat perkembangannya nih, Pak ya. Ya. Di sini bisa 125 orang, Pak. Dengan kondisi seperti ini. Iya. Yakin Mas Reno bisa ya? Bisa, Pak. Mas Reno, jenis rokoknya apa? Kretek, Pak. Kretek. Iya. Dan mereknya apa? Ada 3 varian untuk per hari ini. 1 Starlook, Starlook, 2 Adkoldan, dan 3 Warok, Pak. Warok. Nggih. Kenapa namanya aneh-aneh, Mas Reno? Ini ada sejarahnya, Pak. Iya. Kalau Starlook sendiri kan kita devariasi dari ya kita orang-orang Madiunan juga, Magetan juga kan terkenal dengan pendekarnya toh, Pak. Nah, Starlook sendiri divariasi dari kata sterlak, Pak. Sterlak. Ada gerakan daripada Padepokan sendiri. Padepokan sendiri. Nggih. Yang kedua Koldan. Koldan itu rokoknya Eyang Suryo, Pak. Eyang Suryo. Nggih. Koldan apa? Nggih, Pak, di zaman Belanda, Pak. Nah, untuk Warok sendiri, kenapa kita memilih Warok? Karena ada target marketing kita di area Ponorogo, Trenggalek, itu pasti laku, Pak. Warok. Nggih. Nanti kita melihat ya. Monggo, Pak. Bungkus-bungkusnya. Monggo. Mas Reno, kenapa Mas Reno sampai berpikiran pengen buka atau membuat perusahaan rokok? Padahal kita tahu loh, Nggih. izinnya susah. Nggih, Pak. Ya, gini, Pak. Gini guyonan mawon nggih. Guyon ya. Mosok to pendekar niku terkenalnya gelutan ngono to. Pendekar ya kudu rokok. Rokoknya pendekar kan nggak ada di sini, Pak. Kita bikin rokok pendekar jadi khasnya daerah di sini sendiri. Gitu ya. Nggih. 1 bungkus berapa? 1 bungkus murah, Pak. Kalau ke retail itu 8.000. Ke retail 8.000. Nggih. Yang untuk yang pengecer. Nggih. Kalau dijual biasa? Ya itu jual biasa 8.000, Pak. 8.000. Nggih. Murah sekali, Pak. Dengan 12 Batang. batang. Pemirsa Lau TV, daripada ngerokok mahal-mahal, datang aja ke Banjarjo. 8.000 1 bungkus. Dan katanya Mas kameramen tadi ada rasanya yang agak esis-esis gitu ya. Nggih, Pak. Mas Reno umur berapa? Baru 26, Pak. 26. Nggih. Boleh dong saya tanya ya. Nggih, monggo, Pak. Keluarga? Apa memang dari pebisnis? Oh, enggak, Pak, sama sekali enggak. Bapak Ini aneh semua ini. Bapak bukan pebisnis. Nggih. Mas Reno sendiri bahkan tidak merokok mulai muda. Nggih, Pak. Sekarang malah punya pabrik rokok. Nggih. Apa kiat-kiat Mas Reno? Gini, Pak. Saya ini kan akademisi, Pak. Akademisi. Nggih. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur. UPN Veteran Surabaya. Banyak kolega-kolega dari farmasi, ada teknik pangan, ada teknik kimia. Gimana tuh kita bisa membuat rokok baru, unik rasanya, gak bisa ditiru juga. Jadi khasnya kita sendiri. Nah, seperti tadi jenengan ngomong ada rokok pendekar ini kok enek esis-esisnya. Iya. Nah, di dalam rokok-rokok kretek belum ada yang bisa esis seperti itu. Nggih, mereka banyak yang jual itu aromanya saja tuh, Pak. Aroma. Nah, kita terobosan itu, Pak. Sampai ke rasanya esis bisa, kita bisa rasakan langsung. Seperti misal merek sebelah mangga.
sampai kerasanya sampai mangga itu kami bisa Pak buat itu. Mas Rino, Nggih. kan butuh uji coba. Nggih, Dan Pak. uji coba tidak sekali 2 kali. Nggih, Pak. Dan itu butuh modal. Nggih. Luar biasa. Nggih, Pak. Sebelum dirokok apa? Saya konsultan, Pak. Konsultan hukum, Nggih. konsultan apa? Bukan, konsultan pajak, Pak. Konsultan pajak. Nggih. Iki aneh-aneh kan. Wis ora nek bisnis, akademis, Nggih. ini konsultan pajak, punya pabrik rokok. Nggih. Apa yang mendorong? Selain untuk menunjang magetan lebih baik dan karyawan lah terutama. Gini Pak, untuk rokok sendiri, growth-nya itu sangat besar Pak. Apalagi sekarang dengan selisih harga biaya daripada rokok filter yang kita sebut SKM kalau biasa Pak. Nah dengan SKT ini, misal cukainya adalah 122 per batang Pak. Sedangkan dari filter SKM 1.200, bahkan sampai 1.400 Pak. Itu Nah, karena murah ya? Ya cukainya Pak. Cukainya murah. Cukainya untuk SKT golongan 3 seperti saya murah Pak. Loh, kenapa rokok bisa sampai mahal itu karena cukainya ya? Cukai Pak. Terus sama hisapnya, sama keluar asapnya. Ya mungkin negara Pak. Aduh. Ini kalau ngomong nanti aktivis lagi nanti ke Nggih. negara ini akhirnya. Nggih. Ya nggak apa-apa, kita semua perokok itu kan menyumbang ke negara. Ya. Gitu. Mas Rino, sebelum di Banjarjo, Nggih. aktivitasnya di mana? Di Madiun sama Surabaya Pak? Itu belum rokok? Belum Pak. Aduh, ini aku malah habis ini pertanyaanku nanti. 1 tahun membuka perusahaan, Nggih. 9 bulan perizinan baru Beres, bisa, 3 bulan baru produksi. Nggih. Dan produksinya sekarang berapa? Produksi per hari ini karena mengikuti kuota cukai ya Pak ya. Kemarin karena mitigasinya sedikit, saya per hari ini 3.600 per bulan. Harus Harus 3.600 tuh per bungkus. 3.600 bungkus Pak. Bungkus ya, Nggih. per bulan. Dengan orderan per hari ini 18.000 bungkus. Nanti kekejar mungkin di 2025 awal tahun nanti kan ada kebijakan baru dari Bea Cukai, saya bisa pesan banyak, menguntungkan sekali Pak. Oh, berarti cukai itu harus pesan dulu dong? Pesan dulu Pak. Oh, cash? Ya Pak. Itu ya Pak, itu yang bikin itu. Cash. Oke, selain karyawan ini yang di belakang, ada nggak salesnya sekarang? Sales kita nggak punya Pak, tapi gini, jadi sistem pabrik kita, kalau saya pabrikan, saya hanya berpikir produksi Pak. Produksi aja. Per daerah kita punya distributor. Oh, namanya distributor. Nah, distributor setiap bulan kita ada kuotanya Pak. Kamu harus mengerjakan segini. Itu keuntungannya bagus banget Pak untuk distributornya. Jadi sales belum? Nah untuk sales sendiri kita terlalu berat Pak. Masih baru juga. Baru. Nggih. Mungkin pakai media online, Rencana seperti itu Pak. media sosial. Kita gini Pak, exposure daripada pabrik ini aja masih kecil loh Pak. Masih kecil. Orang tahu pabrik ini ada ya berapa banyak tuh Pak Iya. di Magetan itu. Saya sendiri baru hari ini itu pun melihat media Nggih. teman-teman menulis. Nggih. Kenapa Magetan punya orang seperti Mas Reno nggak bener-bener dihidupi? Nggih. Terus Iya. perizinan tuh apa sih yang susah? Wah, perizinan itu banyak susahnya, Pak. Kalau di Magetan sendiri kemarin itu tertahan di DPMPTSP. Oh, di perizinan situ. Nggih. Ah. Pertama itu yang kemudian dilanjut di bea cukainya banyak sekali rintangannya, Pak. Syaratnya. Jadi harus merubah bentuknya seperti ini. Bentuk apa? Rokok? Bangunannya, Pak. Bangunan rumah? Bangunan ini. Pabriknya pakai apa gitu ya? Nggih. Lokasinya bagaimana gitu? Nggih, Pak. Ya mungkin itu memang syarat dari negara, Pak. Tak turuti, Pak. Harus. Yang penting semangat ya, Mas. Nggih. Tapi mungkin diceritain sedikit dong selama jenengan mungkin SMA, kuliah sampai pabrik. Sedikit aja. Nggih. Cerita aja. Saya SMA di Madiun, Pak. Mm-mm. Nah, di Madiun itu bisa kuliah karena dapat bidik misi, Pak. Udah pinter berarti? Bidik misi itu tidak harus pintar, Pak. Tidak harus pinter. Anaknya orang nggak punya, Pak. Masa? Nggih. Terus akhirnya Saya berangkat ke Surabaya itu nekat. kuliahnya nekat. Nekat juga, Pak. Saya yes ngekos sak-sake. Penting sekolah. Nggih, penting aku bisa kuliah. Gitu ya. Nggih. Terus habis kuliah kerja di mana? S2, Pak, saya, Pak. Di UPN Veteran. itu juga. Nggih. Di S2. Nggih, beasiswa juga, Pak. Beasiswa juga. Nggih. Terus akhirnya akademisi itu Nah, itu yang tadi saya ceritakan, Pak. Ada pabrikan rokok yang menyekolahkan saya, itu juga bantu saya sekolah. pabrikan rokok menyekolahkan. Nggih. Kenapa mereka kok membidik jenengan? Apa ada potensi jenengan nanti bisa menjadi apa? Seorang bos itu ya?
Keahlian saya di manajemen pabrik, Pak. Oh, manajemen. Ya, makanya jadi konsultan itu tadi, Pak. Jadi pabrikan besar ini di suatu daerah dulunya ilegal untuk pondok-pondoknya, santri-santrinya. Disekolahkan saya oleh Pak Yai. Saya merubah manajemen mereka, Pak. Dari pabrikan ilegal menjadi legal. Sekarang pabrikan ini sudah cap setiap bulan pasti omset 10 miliar per bulan. Aku lihat foto-foto itu orang penting semua tuh. Itu waktu masih sekolah itu. Pak. Baju hitam tuh ya? Itu awalnya masih cilik. Mas Reno, apa sih harapan terbesar Mas Reno untuk Magetan setelah pabrik ini jalan? Harapan saya, Pak, ya, untuk soal pabrik, saya pengen ada kawasan industri tembakau di Magetan yang terorganisir, Pak. Karena banyak tembakau di sini itu nggak terorganisir, harganya jatuh, nggak ada yang beli. Apakah banyak calo? Banyak, Pak. Aduh. Ya calo-calo itu dari mana? Ya dari mereka sendiri sih, Pak, sebenarnya. Dari orang-orang mereka sendiri. Maka dari itu saya berkirim surat juga sudah, Pak. Ke Pak PJ sudah, ke Bapenda sudah, ke DPMPTSP sudah, ke Dinas Tenaga Kerja sudah, Dinas Perindustrian juga sudah. Dalam isi surat itu, satu, mohon dibantu untuk mencari tenaga kerja. Karena kebutuhan saya banyak untuk tenaga kerja, saya growth-nya tinggi. Yang kedua, minta dibantu penjelasan soal pajak yang harus saya bayar. Ke Pemda. Biar jelas, biar apa toh sing iso dibantu dari Pemda sendiri. Contoh kemarin tuh minta penjelasan reklame, terus pajak SPPR itu, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, saya minta kepada Magetan, rekening aku. Gitu ya, perhatikan. Ya. Aku pengen bangun kawasan industri tembakau di sini, pabrik rokok semua dilokalisir bareng-bareng. Ayo toh, bangun bareng, hilang semua itu tenaga kerja yang tidak terserap. Mungkin isu kerja ya. Kalau menurut Mas Reno, kalaupun nanti terjadi, industri itu tepatnya di mana? Lokasinya? Paling aman di sini, Pak. Kita pakai yang dulu ya, Pak. Dulu itu ada di Bendo. Di Bendo ada yang ada masalah ya. Pabrik rokok ada di Bendo dulunya. Itu mungkin salah manajemen atau mungkin bermasalah dari karakter individunya, Pak. Itu ya. Pabrik rokok itu tidak akan namanya bangkrut. Tidak akan. Kecuali satu mungkin ya karena yang kuncinya pemiliknya sudah nggak ada. Yang kedua nakal dengan bea cukai. Nggak mungkin, Pak. Kita margin itu besar kok. Berarti cita-cita Mas Reno bagaimana ya, kita tidak meminta ke pemerintah terlalu ya, yang jelas potensi yang ada di Mas Reno ini harusnya dipikirkan, Pak. Diperhatikan bagaimana kekurangan dan mau apa Mas Reno di Magetan. Pak. Dan untuk pembangunan industri rokok yang ada di Magetan bagaimana bisa dilaksanakan gitu. Apa sih Mas kendalanya terbesar untuk Magetan kok bisa seperti itu, apalagi kan banyak di sini bagian atas orang yang nanam tembakau. Apakah tembakau tidak bisa dipakai di sini? Karena gini, Pak, untuk masalah tembakau atau dari masalah tembakau yang ditanam di sini daripada Mas Reno mencari yang lain itu. Tidak ada masalah tembakau di sini, Pak. Bagus ya? Bagus, bisa diserap. Itu blend itu pasti kepake. Tembakau parang itu enak, Pak, itu, Pak. Cuma yang jadi masalah supply-nya nggak jelas. Harganya terlalu fluktuatif. Nah, kenapa tuh saya meminta diorganisirkan? Itu biar kita bisa meniru Pamekasan, kita bisa niru Bojonegoro. Ada pabrik serap rene lo, ayo kita kontrak bareng, tak bayari gitu. Berarti selama ini Magetan petani tembakau rata-rata dia nanam, dia jual, terserah tak dolne sapa gitu. Ini yang bikin kacau harga ya? Marit, Pak. Jadi malah jadi spekulan semua ini nanti. Dan ini sebenarnya tugas siapa, Mas? Kita semua ya? Tugas kita semua, Sadaran diri kita ya? Jadi Mas Reno nanti harus sering-sering datang dong ke petani tembakau. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. 3 bulan terakhir itu hampir 3 hari sekali, Pak. Saya keliling ke Parang, terus kemudian ke Poncol. Tak parani semua, Pak. Teman-teman petani. Jawabannya apa?
Mereka mau jual ke saya, Pak. Mau ya? Mau. Cuma ya itu, Pak, karena harga tadi terlalu fluktuatif, harganya masih tinggi, Pak. Masih tinggi? Karena suplainya kan sedikit untuk parang sendiri. Kalau suplainya banyak, itu pasti harga mulai tertata bagus, Pak. Dari nol membuat perusahaan rokok. Dan itu harus punya ilmu yang luar biasa, kadang di luar ilmu jenengan sendiri. Pak. Untuk menata karyawan, bagaimana ilmu jenengan sampai bikin lintingan itu. Ini yang saya pikirkan. Ya semua. Itu dari mana? Apakah dari sekolahan kemarin? Di sekolahan itu? Tidak ada ilmu tembakau di sekolahan, Pak. Nggak ada, Pak. Iya. Ilmu manajemen pabrik rokok sendiri juga tidak ada di sekolahan, Pak. Ya ilmunya belajar berjalan, Pak. Dari pertama tadi saya bilang, saya disekolahkan oleh pabrikan besar. Saya melihat setiap harinya seperti apa, bagaimana toh caranya mengelola tembakonya, gimana tuh cari cengkehnya yang bagus, bagaimana tuh nyelepnya, gimana tuh ngerajangnya, itu semua tak pelajari, tak lihat sendiri, Pak. Ini mulai dari bagian rajang sendiri gitu ya? Iya, Pak. Luar biasa ya. Di Banjarjo, desa pinggiran, ada pabrik rokok. Iya. Dan mungkin belum ada pejabat yang datang ke sini. Belum pernah. Pejabat Magetan datang ke Banjarjo, lihat pabrik. Dan ini pasti menyerap tenaga banyak. Bantu Mas Reno. Semoga apa yang dilakukan Mas Reno ini bisa bermanfaat bagi Magetan. Tidak ada orang Magetan yang berusaha untuk merugikan Magetan sendiri. Pak. Pada intinya saling koordinasi kerjasama. Sebelum closing Mas Reno, cita-cita Mas Reno yang terindah buat Magetan, apalagi saya pasti tahu Mas Reno nanti besar kok. Pak. Amin. Apa cita-cita? Cita-cita di Magetan ya itu tadi, Pak. Kan kita tahu Mas Reno lama di Madiun. Kenapa balik di Magetan? Madiun ramai. Balik kandang, Pak. Balik kandang. Tapi sebelum buka pabrik di sini, jelas Mas Reno jarang ke sini ya? Jarang, Pak. Nah ini Magetan, apapun daerahnya Magetan. Jadi dia mau berusaha di Magetan untuk masyarakat Magetan, untuk lingkungannya juga. Dan semoga rokok tadi yang 3 rokok varian tadi, semoga terus dikembangkan terus ya, Mas. Pak. Targetnya berapa sih 1 tahun ini? 2025 aja. 2025 proyeksi kita, Pak, jauh lebih besar daripada 2024 baru 3 bulan ini. Kabupaten sebelah untuk harus penghasil rokok. Magetan digasak dulu ya. Pangsa pasar Magetan dulu ya. Pak. Karyawan tambah berapa nanti? Ini kan tadi saya mengunjungkan 125. Tapi di tahun depan saya bisa menyerap 200, Pak. 200. Kalau belakang itu saya bangun. Masih panjang ya? Masih 700 meter, Pak. 700 meter? Ini lemah kok. Lapangan 700 meter sampai beli. Dan itu memang potensi, Mas. Dan mungkin kebetulan mbahnya dulu memang punya tanah banyak ya. Boten iki mawon, Pak. Beli. Ini memang turun-temurun di sini, Pak. Oke, Mas Reno. Semoga apa yang dilakukan Mas Reno buat Magetan, terutama rokok yang tadi Mas Reno sampaikan, bisa menjadi besar. Amin, Pak. Mas Reno bisa membantu masyarakat Magetan untuk bekerja di sini. Tapi mereka borongan atau harian? Borongan, Pak. Borongan? Linting itu ya? Termasuk rajang juga borongan? Untuk rajang kita kerjakan sendiri, Pak. Oh, kerjakan sendiri? Ada di sini kan ada tenaga borongan, ada yang bulanan. Ada yang Nah, yang bulanan itu bantu saya ngerjakan tembakau, ngerjakan cenggah. Mas Reno sendiri yang nangani? Untuk saat ini saya sendiri, Pak. Tapi ke depan nanti pasti ada ahli lagi. Pak. Masih kecil, Pak. Gak apa-apa, saya semangat. Mungkin saya sering kesini nanti melihat perkembangan pabrik rokok yang ada di Desa Banjarjo. Masyarakat Magetan datang ke pabrik rokok Mas Reno di Desa Banjarjo, Kecamatan Ngariboyo. Datang ke sini melihat secara langsung bagaimana Mas Reno mengembangkan pabrikan rokok di Magetan. Semoga apa yang diciptakan Mas Reno yang kemarin sudah berusaha untuk menjadi satu dengan OPD, itu bisa terlaksana. Beri kawasan industri rokok. Jangan pernah ada tengkulak-tengkulak. Jadi untuk masyarakat Magetan yang pengen mengerti bagaimana cara mengelola pabrik rokok, mengelola tembakau, mengelola cengkeh, boleh datang ke sini. WA saya juga boleh, tak baturi, tak kancani. Kalau pengen buka pabrik rokok sendiri, tak bantu perizinannya. Pengalaman saya kemarin. Itu loh ya.
kesini, nek pengen gawe pabrik rokok ya dibantu, perizinan dibantu, nek pengen golek cengkeh HP dibantu, kurang piye? Jadi orang-orang seperti Mas Reno ini harus dibudidayakan ya. Bukan dibudidayakan tapi harus diberdayakan lah. Karena jarang baru 26 tahun kita jam 49 belum bisa bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Mas Reno sukses ya. Amin, Pak. Dan selalu bahagia dengan istrimu. Dan cepat dapat momongan. Nggih, 4 bulan lagi punya anak, Pak. 4 bulan lagi. Oke, sahabat Lawu dan sahabat Siber, bincang kita dengan Mas Reno, pengusaha muda yang baru balik kandang. Nggih. Dan katanya pendidikan itu tidak harus gelutan ya. Nggih. Makanya rokoknya Mas Reno nanti bisa sampai melihat di Ponorogo, Malang, Surabaya. Dan tahun ini Mas Reno mau mengembangkan di Magetan, dan semoga Magetan lebih besar pangsanya daripada di kota-kota lain. Amin. Saya akhiri bincang kita bersama Mas Reno. Semoga apa yang kita tayangkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno, pemilik pabrik rokok Pendekar Magetan. Silakan yang pemirsa yang ingin melihat bagaimana proses produksi di tempat saya. Monggo. Siap digiling. Akan digiling letaknya untuk menjadi batangan-batangan rokok seperti ini. Yang nantinya dipotong bagian-bagiannya sebagai rapi, kemudian dilanjutkan ke bagian perfectnya. Jadi mbaknya ini akan dibungkus rapi, kemudian dilengkapi pita cukai, dibungkus tadi sampai ke bungkusan perbal, baru kita kirim ke distributor.